Assalamualaikum Ibu Rina. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya sore ini? Alhamdulillah baik. Ibu mohon maaf nih, saya mau minta sedikit waktunya kepada Ibu nih. Karena ini ada yang ingin saya ceritakan Ibu. Baik Bu Nina, silahkan. Kira-kira apa yang mau Ibu ceritakan pada sore ini? Silahkan Bu. Iya Bu, jadi begini, saya itu kan guru kelas 1 ya Bu, dan ini merupakan pengalaman baru nih bagi saya di kelas 1. Karena sebelumnya saya mengajar di kelas 5 terus ya Bu ya. Nah, di kelas 1 ini saya menemukan sedikit permasalahan karena memang saya belum dapat mengelola kelas dengan baik gitu Bu dalam proses pembelajaran. Jadi saya belum bisa mengkondisikan nih supaya anak-anak bisa belajar dengan fokus di kelas 1 begitu Bu. Ya, baik Bu Nina. Kalau menurut pengamatan Ibu, idealnya bagaimana di kelas 1 itu Bu? Ya, idealnya kan, harapan saya itu di kelas 1 itu pembelajarannya bisa berjalan dengan kondusif gitu ya, tidak ada anak-anak yang bermain di dalam kelas, kemudian siswa fokus pada pembelajaran dalam situasi yang menyenangkan, kemudian siswa juga, bisa menangkap, materi yang saya ajarkan dengan baik gitu. Kemudian siswa juga lebih tertib gitu di kelasnya karena yang selama ini saya rasakan siswa itu belum 100% tertib begitu Bu, jadi masih suka bermain-main di dalam kelas. Kemudian ketika saya menyampaikan materi, mereka juga ada yang fokus, ada yang tidak, kebanyakannya yang tidak memperhatikan begitu Bu. Baik Bu Nina. Terus sekarang yang menjadi hambatan atau mengganggu kondisi Ibu itu bagaimana? Yang menjadi hambatan yang pertama memang suara saya itu tidak terlalu besar ya di kelas, kemudian siswa di kelas saya itu lumayan banyak Ibu ya, sebanyak Mm-mm. 42 siswa dalam satu rombel. Nah itu menghambat juga bagi saya dalam melaksanakan proses pembelajaran yang kondusif begitu Bu. Baik Bu Nina. Terus melihat kondisi seperti Ibu inginnya itu seperti apa gitu anak-anak di kelas 1 itu bagaimana? Ya, saya itu inginnya anak-anak kelas 1 itu menjadi anak-anak yang lebih disiplin, kemudian selama pembelajaran itu mereka tidak ada yang rewel, kemudian tidak ada yang menangis, gitu kan suka ada saja ya di kelas 1 itu kalau sedikit tidak bisa mengerjakan langsung menangis begitu. Kemudian malah ada juga yang anak-anak yang ingin dibantu oleh teman yang lain begitu, jadi kemandiriannya saya ingin menjadi mereka itu menjadi anak yang mandiri begitu. Kadang banyak juga nih siswa kelas 1 yang Ibu, saya nggak bisa mau ditulis sama ibu dong, begitu kata mereka. Paling saya memberikan contoh begitu ya. Nah, di situ saya ingin anak-anak betul-betul mandiri, begitu Bu. Nah, sekarang menurut pendapat Ibu ya, bagaimana apa yang Ibu bisa lakukan supaya anak-anak itu berada dalam kondisi yang menurut Ibu itu tertib sesuai dengan yang Ibu inginkan? Ya, apa ya? Hmm, Sepertinya saya akan mencoba, Bu, ya, saya akan mencoba menggunakan model pembelajaran nih di kelas yang cocok untuk kelas 1. Supaya mereka lebih tertarik nih dalam pembelajaran. Misalkan model pembelajaran picture and picture ya, example non example yang berbasis gambar ya, begitu, Bu. Kemudian yang kedua, saya juga menggunakan lembar kerja siswa supaya mereka lebih aktif nih fokus dalam mengerjakan secara berkelompok misalkan ya. Karena selama ini kan mereka belajar secara klasikal ya kelas 1 itu. Saya belum mencoba nih gaya baru belajar kelompok nih di kelas 1 dengan menggunakan lembar kerja begitu. Nanti mungkin akan saya coba Bu. Nah, Ibu kan tadi sudah bercerita tentang akan membagi kelompok, membagi lembaga kerja. Nah, sekarang bagaimana Ibu melakukannya hal seperti itu kepada siswa-siswa Ibu? Kapan waktunya yang tepat gitu? Oh iya,
Tentunya memang ketika akan saya menggunakan LK dan model pembelajaran, pastinya saya akan menyusun dulu sebuah rencana pembelajarannya ya Bu ya. Saya akan susun sedemikian rupa rencana pembelajarannya. Setelah saya mantap nih pembelajarannya sudah oke, baru saya akan coba terapkan di kelas nih. Kemudian karena saya melihat siswa ini juga bervariasi ya dalam segi kecerdasan, kemudian minat dan bakatnya. Saya juga akan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas gitu supaya memang kan sepertinya di kelas 1 ini ada yang membacanya ada yang sudah lancar, ada yang belum lancar, malah sama sekali ada yang belum bisa membaca. Nah, kepada yang belum bisa membaca, nanti saya akan ajarkan terlebih dahulu cara mengeja. Kemudian kepada yang sudah lancar membaca tapi masih belum bisa membaca cepat, nanti saya akan berikan buku Bacalah 2 ya untuk bacaan-bacaan untuk siswa yang sudah lancar. Kemudian untuk anak-anak yang sudah lancar membaca, saya berikan nih bacaan yang lebih tinggi dari Bacalah 2, yaitu Bacalah 3. Nah, setelah anak-anak tersebut sudah lancar di Bacalah 3, baru nih saya akan berikan buku bacaan yang lebih sulit lagi ya, seperti di buku tema misalkan, atau bacaan-bacaan yang ada di perpustakaan kami, Bu. Ya, baik. Nah, kira-kira menurut Ibu, yang mana yang paling mungkin bisa dilakukan dalam waktu dekat ini kepada anak-anak? Ya, yang paling dekat bisa dilakukan adalah menyusun rencana dan melaksanakan proses pembelajarannya ya. Oh iya, tadi satu lagi ya Bu, saya ada ide baru nih Bu. Saya menerapkan game-game nih di kelas supaya anak-anak lebih menarik, lebih senang begitu ya, tidak merasakan jenuh di kelas gitu. Misalkan dengan tepuk-tepuk juga kan, tepuk semangat begitu ya, tepuk oke, dan macam-macam lagi tepuk yang lainnya. Kemudian saya juga akan membuat sebuah lagu-lagu nih yang berkaitan dengan pembelajaran. Misalkan dalam pembelajaran di tema keluarga nih ada lagu misalkan satu-satu aku sayang ibu, nanti diganti lagi kata-katanya begitu. Kemudian selain lagu dan game juga agar anak mungkin tidak bosan nih, saya coba nanti belajarnya di outdoor juga sih ya. Kalau misalkan ada tema yang berkaitan dengan pembelajaran yang harus dilaksanakan di luar juga begitu. Nah, dalam waktu terdekat ini itu Bu, yang paling akan saya lakukan adalah merancang pembelajarannya, menerapkan apa yang sudah saya sampaikan tadi, kemudian melaksanakannya di kelas. Ya, saya Baik, akan ya. mulainya besok Bu, ya secepatnya. Baik, terima kasih Bu Nina. Menurut Ibu, kira-kira dari percakapan kita ini ya, di akhir percakapan Ibu dengan saya, apa kira-kira Bu yang kita dapat, yang Ibu bisa dapatkan dari percakapan ini? Wah, banyak sekali ya Bu, luar biasa sekali, banyak sekali. Saya bisa menemukan nih cara untuk mengelola kelas supaya anak-anak bisa lebih fokus dalam belajar. Kemudian saya bisa menemukan cara supaya anak-anak bisa lebih senang dalam proses pembelajaran. Kemudian saya memiliki cara untuk supaya anak-anak lebih fokus dalam pembelajaran. Kemudian saya bisa menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, menyenangkan, dan inovatif juga begitu. Iya, terima kasih Bu Nina atas percakapannya pada sore hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bu Nina ya. Ya, Terima terima kasih Bu kasih Nina. juga Ibu. Ya, Ya, Ibu sudah memberikan jalan kepada saya untuk menemukan sendiri ya cara yang harus saya lakukan dalam mengelola kelas di kelas 1. Terima kasih Ibu. ya sama-sama Ibu Nina. Baik, kepada Bapak Budi, bagaimana hasil observasinya? Silahkan Pak Budi. Terima kasih Ibu Rina dan Ibu Nina, rekan kami yang hebat-hebat semua ya. Acung jempol untuk rekan kami berdua ini. Selama tadi proses coaching yang saya catat sebagai observer di sini adalah bahwa Ibu Haji Nina
sebagai coach sudah membuat alur percakapan sesuai alur Tirta ya, sudah Ya. menetapkan dan menanyakan tujuan-tujuan yang akan dicapai oleh si Kuci, Ibu Nina. Sudah tercapai di sana. Terus diidentifikasi permasalahan, hambatan, termasuk faktor kekuatan yang dimiliki Ibu Nina untuk mengatasi permasalahan itu sudah digali oleh Ibu Nina, dan Bu Nina sendiri sudah bisa memberikan ada gambaran ya resolusi terkait rencana aksi yang akan dia laksanakan. Salah satunya tadi saya dicatat ini terkait dengan bervariasi dari media pembelajaran atau pengelolaan pembelajaran yang akan dilaksanakan ya. Mungkin seperti kalau terbiasa di dalam kelas, Bu Dina akan merencanakan aksi di luar kelas. Itu sudah sangat bagus. Kalau diterapkan, mudah-mudahan itu juga akan membawa dampak perubahan positif di kelas Ibu Nina. Terus Ya. di sesi rencana aksi dan tanggung jawab tadi Bu Nina sudah menyampaikan terkait dengan pertanyaan berbobot yang disampaikan oleh Bu Nina ya, bahwa Bu Nina akan komitmen melaksanakan perbaikan ini di kelasnya, sehingga nanti kendala yang dihadapi di dalam pembelajaran di kelas Bu Nina akan terselesaikan dengan tadi proses coaching tadi. Seperti itu sudah sangat baik Bu, alhamdulillah, terima kasih. Ya, Ya. baik, terima kasih Pak Terima Budi. kasih Pak Budi.